Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi ke turnamen Abu Dhabi International Chess Festival. Setelah kemarin lusa merupakan rest day, tidak ada partai yang digelar dan berlanjut babak 6 tadi malam kawan. Seperti kemarin-kemarin kawan, kita akan menyoroti permainannya Iren Kharisma Sukandar yang berlaga di turnamen ini. Langsung kita coba lihat profilnya Iren Kharisma Sukandar di turnamen ini kawan, sampai 6 babak. Seperti yang kalian lihat, Iren ini merupakan unggulan ke-72 kawan, mempunyai elo standar saat ini 2373, dan performa ratingnya kawan di turnamen ini sangat bagus. Dia mempunyai performa rating sebesar 2707. Permainannya selevel dengan Super Grandmaster dan sudah mendapatkan elo tambahan sementara 25,5 poin. Kalau bisa dipertahankan kawan, ya Iren ini bisa kembali ke angka 2400 elo ratingnya kawan. Dan poin yang didapat sampai 6 babak ini adalah 4,5 poin dari 4 kali kemenangan kawan dan 1 kali kalah dan 1 kali remis selama 6 babak ini. Di babak ke-6 tadi malam, Iren bertemu dengan Grandmaster asal Armenia dan Iren menang kawan. Coba lihat babak ke-6 dia menang atas Robert Hovhannisyan. Dan nanti di babak ke-7 lawan Iren ini juga tidak kalah berat kawan. Grandmaster asal Belanda yang mungkin kalian sudah sering lihat permainannya, Jordan van Foreest. Ya cukup berat, tapi tidak kalah berat juga. Di babak ketiga bertemu dengan Wang Hao. Di babak kedua ada Jobava Bahadur yang berhasil dikalahkan oleh Iren. Dan tadi malam Iren memetik kemenangan atas Grandmaster asal Armenia. Dan sekarang coba kita lihat posisi di babak ke-6 dari Iren di klasemen kawan, di klasemen sementara. Iren berada di posisi kelima, cukup bagus kawan. Bukan terbilang cukup bagus, sangat bagus. Dia bisa bersaing dengan para Grandmaster pria. Coba lihat, Iren ini mendapatkan 4,5 poin bersama dengan pemain yang lainnya. Bersama Jordan van Foreest juga, ada Wang Hao, Nihal Sarin juga mempunyai 4,5 poin. Dan jika dilihat kawan, di klasemen sementara, Iren Kharisma Sukandar ini terlihat satu-satunya pemain wanita yang bisa bersaing dengan para pemain pria lainnya kawan. Dari 10 besar yang ada ini tidak ada nama wanita atau pemain wanita di situ, hanya ada Iren Kharisma Sukandar. Kita doakan saja kawan, tersisa 3 babak lagi, Iren ini mampu bersaing atau mendapatkan hasil yang positif di sisa 3 babak berikutnya. Dan game yang akan kita ulas ini tentu permainan Iren di babak ke-6 tadi malam. Langsung kita ke atas papan, bertemu dengan Grandmaster asal Armenia. Di sini Iren pegang hitam dan Grandmaster asal Armenia, Robert Hovhannisyan pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion raja, pion E4. Iren pion E5. Kita temui permainan Ruy Lopez di sini kawan, gajah B5. Iren memilih Morphy Defense, gajah A4. Kuda F6 dan sini rokade oleh putih. Iren melanjutkan gajah E7, benteng E1, pion B5, cukup standar kawan. Di sini pada posisi seperti ini, Iren melanjutkan dengan pion D6. Pion C3, lanjut Hovhannisyan dan Iren melanjutkan rokade. Kita temui permainan Morphy Defense dengan variasi tertutup kawan, tidak lagi terbuka, dan dibalas dengan langkah pion H3. Jelas kontrol peta G4. Iren melanjutkan dengan langkah kuda mundur ke B8. Langkah-langkahnya masih cukup standar kawan. Ide kuda mundur ini jelas memberikan jalan bagi pion C-nya untuk maju. Jadi langkah seperti ini memang terlihat cukup aneh, melakukan pengembangan terus ditarik mundur lagi ke kandangnya. Tapi langkah ide-ide seperti ini masih banyak dimainkan oleh Grandmaster utama dunia. Pion D4 langsung gebrak peta pusat untuk membuka permainan. Kuda manuver ke D7 dan putih melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Iren gajah B7, gajah ditarik mundur ke C2, benteng E8. Di sini kuda manuver ke F1 dan gajah ditarik mundur ke F8 oleh Iren, membuka akses bagi bentengnya kawan. Biasanya kalau gajah ini sudah ditarik mundur seperti ini, pion G6 akan dimainkan, gajah akan di Viacento. Biasanya sih seperti itu pergerakan gajah kalau sudah mundur. Tapi memang masih banyak opsi juga kawan. Kuda G3, pion G6, pion A4 menantang pertukaran di sayap menteri, ditolak, gajah G7, gajah D3 lanjut putih memberikan pressure di sini kawan, dan pion C6 perkuat posisi peta B5-nya. Tapi memang terlihat diagonal ini tertutup untuk sementara waktu.
Gajah E3 melanjutkan pengembangan, Menteri Hitam C7 lanjut Iren, Menteri Putih D2 biasanya akan diadu dengan Gajah Gelap Viajento Hitam, dan kuda manuver ke peta F8. Di sini benteng A bergeser ke D1. Langsung menaruh gajah untuk menantang pertukaran ini juga bagus untuk dilakukan oleh putih kawan. Kemungkinan di sini hitam juga akan menahan diri, tidak langsung ambil gajah putih ini kawan. Mungkin dia akan menggeser, benteng satunya ini bergeser ke lajur D kawan. Mungkin itulah jawaban hitam selanjutnya. Kalau menurut Stockfish, tidak tahu lagi nanti ide yang lain dari Iren mungkin seperti apa. Tapi di sini yang pasti tadi putih memilih menggeser bentengnya A ke peta D1, membiarkan pionnya diambil oleh hitam kawan, tapi tidak dilakukan oleh Iren. Nanti ya masih bisa diambil balik oleh putih. Dengan ide kalau langsung diambil, gajah bisa ditarik mundur dan ingin mendapatkan pion ini kembali. Iren melanjutkan dengan langkah benteng A ke D8. Di sini Menteri C2 melindungi pionnya kawan, sekaligus juga menghindari satu lajur dengan benteng hitam. Tapi dia sudah bergeser lagi, tidak berada di satu diagonal dengan gajah gelapnya kawan, tidak bisa lagi menantang pertukaran gajah gelap. Kuda E7 lanjut Iren mengaktifkan kembali kudanya dan pion B4, memberikan dukungan mungkin bagi pionnya nanti didorong ke depan, menjadikan peta sayap menteri akan tertutup kawan, dan Iren menggeser benteng ke J8. Menteri bergeser ke peta A2 untuk menghindari satu lajur dengan dua perwira hitam ini kawan, juga untuk tetap menjaga pionnya dari langkah pertukaran yang bisa diambil oleh hitam. Di sini kuda manuver ke peta D7 lanjut Iren. Dan pada posisi ini kawan, mungkin kalian nanti tidak akan bisa melihat parameter yang turun naik ini kawan. Karena pada posisi langkah ke-22 ini, engine-nya dari chess.com ini error kawan. Tapi tak ada masalah, nanti akan tetap saya tunjukkan mana-mana langkah yang bagus, mana-mana langkah yang kurang bagus. Oke, pion A5 dipilih oleh putih menjaga permainan di sayap menteri tertutup. Iren mulai membongkar, mempunyai kesempatan untuk bermain dengan pion C5-nya, membuka akses diagonal terang bagi gajahnya, menantang pertukaran agar tetap sayap menteri ini bisa dibuka karena posisi menteri bentengnya Iren juga sudah siap di lajur C ini kawan. Ataupun nanti punya opsi, jika kalian mungkin ingin memainkan permainan tertutup bisa didorong untuk mendapatkan penguasaan ruang di sini kawan. Di sini dibalas dengan langkah pion B pukul pion C5. Putih tetap memilih untuk melanjutkan permainan terbuka. Iren tidak melanjutkan untuk pukul balik pion C dengan pion D kawan, tapi Iren memilih pion E pukul pion D4. Dan di sini pion C pukul pion D4. Langkah ini bukan langkah yang bagus kawan, sedikit kurang kuat. Yang paling bagus adalah pion C pukul pion D6 terlebih dahulu dengan tempo ancam menteri. Menteri mungkin tidak akan ambil pion yang di sini, ambil pion yang di sini kawan, dan di sini kalian bisa membalas dengan langkah kuda E2 ancam menteri. Kalau kalian mencoba ancam menteri di sini ya gajah kalian tewas kawan. Jadi kuda E2 terlebih dahulu dan bisa mendapatkan pion hitam yang di sini. Ya terserah nanti menteri ini bisa digeser kemana. Tapi putih memilih dengan langkah pion C pukul pion D4 dan Iren melanjutkan dengan langkah pion D pukul pion C5. Dilanjut dengan langkah pion D5, enggan untuk menukarkan pionnya, dia ingin menciptakan pion bebas dengan tempo ancam kuda. Kuda ke D4 lanjut Iren menantang pertukaran perwira di sini kawan, apakah gajah terlebih dahulu ambil kuda atau kuda pukul kuda terlebih dahulu. Kalau menolak pertukaran kawan, kemungkinan hitam akan mendahului pertukaran untuk sikat kuda F3 ini kawan, merusak bangunan pion putih sayap raja. Jadi putih langsung sikat kuda ini terlebih dahulu dengan gajah terlebih dahulu kawan. Diambil balik oleh pion dan selanjutnya putih melangkah kuda E2. Merebut pion ini kembali yang sulit untuk dipertahankan. Kalau kalian mencoba membackup dengan menteri di sini kawan, ya masih bisa nanti menteri diserang, tetap sulit untuk menjaga pion ini. Jadi Iren melepaskannya kawan, dia melangkah dengan kuda C5 ancam gajah terang. Putih ambil pion dengan kuda E dan selanjutnya Iren di sini sikat balik dengan gajah kawan, mengembalikan keunggulan gajah gelapnya dan diambil balik oleh kuda. Kembali Iren meluncurkan serangan kawan untuk mengambil satu pion putih, langkah terbaik yang merupakan ide brilian dari Iren untuk mendapatkan pion putih kembali, membuat langkah pengorbanan sementara dengan tempo ancam menteri. Gajah diambil balik oleh menteri kawan, yang merupakan langkah ini bukan pilihan yang bagus, tapi memang kalau diambil dengan pion seperti ini, maka benteng pukul benteng terlebih dahulu. Setelah diambil balik oleh benteng satunya, gajah yang di sini tewas kawan.
Tapi inilah yang merupakan pilihan utama dari Stockfish kawan. Daripada di posisi ini mengambil langsung dengan menteri. Memang terlihat pengorbanan dan unggul 1 perwira, tapi masih bisa kawan diserang dengan benteng E bergerak ke petak D8. Serang menteri, serang kuda yang ada di belakang, dan menteri putih sudah sulit untuk membackup kudanya ini. Jadi menteri ditarik mundur kembali ke petak A2 demi menjaga pionnya, juga untuk menghentikan laju pion hitam ini kawan yang terbilang bisa merepotkan ke depan. Kalau pion ini bisa jatuh, hitam akan mempunyai 2 pion bebas sayap menteri kawan. Dan Iran melanjutkan ambil kuda. Di sini gajah dalam tekanan kawan ditarik mundur ke petak B1 menantang pertukaran benteng. Iran memilih dengan membackup bentengnya menantang pertukaran di petak D4. Putih melanjutkan pertukaran menerima tantangan Iran, diambil balik oleh Iran, dan pion dalam tekanan walaupun dalam posisi backup dari 2 perwiranya kawan, pion tetap didorong maju untuk merusak bangunan struktur pion hitam kawan. Di sini kuda menghentikan laju pion di peta E6, dan di sini terlihat kawan putih mempunyai isu penting pion lemahnya di peta A5 yang bisa saja benteng bergeser, ancam menteri, pion ini siap diambil oleh menteri ataupun benteng di langkah berikutnya kawan, dan sulit untuk mempertahankan pion ini kawan. Kalau kalian mencoba mempertahankan dengan gajah C2 untuk menghentikan laju benteng ke sini, gajah kalian kena pin kawan. Sangat berat untuk mempertahankan gajah. Kalau di backup lagi dengan benteng di sini, kuda siap lompat ke sini memberikan backup, dan gajah ini akan mendapatkan 3 kali serangan. Jadi sulit untuk mempertahankan pion. Putih memilih dengan langkah menteri A3, benteng A4, menteri ke E3. Di sini menteri yang ambil pion A5, lanjut Iran, gajah E4 dan benteng A1. Setelah merasa unggul kawan dengan keunggulan 2 pion bebas sayap menterinya, Iran sesegera mungkin menyederhanakan bidak-bidak di atas papan. Posisi rajanya tidak akan dikhawatirkan oleh Iran, ada ruang untuk maju kawan. Kalaupun nanti ada skak di baris belakang, kudanya pun cukup cantik menghentikan laju pion dan mempertahankan posisi raja juga. Bisa membackup raja di peta F8 kalau ada skak dan lain-lain. Posisi raja Iran cukup nyaman dan aman. Di sini kawan, benteng digeser ke C1, menginginkan pertukaran di peta C1 langsung diladeni oleh Iran skak. Dipukul balik oleh menteri, pion didorong, mempunyai kesempatan untuk segera promosi 3 petak berikutnya, dan tentu saja akan didukung oleh pion satunya. Menteri C8, Raja G7, dan Menteri B8 menghadapi pergerakan pion kalau mau didorong. Iran tetap mendorong pionnya kawan, mengorbankan pionnya dengan ide melakukan skak di sini, gajah tewas di langkah berikutnya, hitam menang. Raja H2 menghindari tempo skak, tapi tetap dikejar dengan menteri D2 oleh Iran. Idenya ke sini skak, gajah tewas. Jadi menteri putih tidak mempunyai kesempatan ambil pion B3-nya. Putih melangkah dengan menteri ke petak B7. Apakah mengepin pion F7 ini? Apakah gajah nanti siap bergerak ke sini sikat kuda? Apakah idenya seperti itu? Iran mendorong pionnya segera promosi. Tapi petak terakhir, petak terang kawan, masih ada gajah. Nanti bagaimana kira-kira ide Iran untuk membuat pionnya bisa promosi? Apakah pion-pion ini hanya nanti segera didorong juga untuk membackup pion yang lain? Kita tunggu saja. Putih mendorong pion H4, memberikan keleluasan bagi raja untuk bergerak ke petak terang mungkin. Tapi di sini Iran ambil pion yang sudah tidak ada yang menjaga di petak F2. Ancamannya sama kawan. Ancamannya ya kalau menteri ini bergerak untuk meninggalkan gajahnya, gajah bisa tewas. Dan juga persiapan kuda ini bergerak kawan untuk mendukung menterinya untuk sikat pion yang ada di sini kalau gajah ini juga pindah. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya kawan. Di sini gajah D5 dipilih oleh putih. Idenya seperti yang saya sebut tadi, sikat kuda, posisi pion dalam kenapin. Tapi di sini Iran mendapatkan pion yang ada di peta H4 skak. Setelah langkah ini kawan, putih atau Grandmaster asal Armenia ini, Robert Hovhannisyan, menyerah di langkah ke-46. Jelas sudah kawan, ancaman berikutnya hitam akan mempunyai menteri lagi, menteri ke peta E1 skak, dan mempunyai tempo untuk mempromosikan pionnya di langkah berikutnya. Sampai di sini saya rasa kalian sudah paham kawan. Dipromosikan dulu, ternyata error kawan, ternyata chess.com tidak bisa mempromosikan pion ini. Ya pastilah kalian paham kawan, di sini sudah bisa dipromosikan, terserah kalian memilih promosi apa. Menteri, kuda, benteng, gajah, tapi yang kuat menteri. Nanti menteri sikat menteri,
tetap hitam akan menang kawan. Tak perlu kita lanjutkan. Chess.com error, tidak bisa mempromosikan pionnya kawan. Sampai di sini. Itulah kawan kemenangan keempat dari Iren di turnamen Abu Dhabi International Chess Festival, mengalahkan Robert Hovhannisyan, Grandmaster asal Armenia di babak ke-6 tadi malam. Kita doakan sisa 3 babak berikutnya Iren memetik hasil positif kawan, sehingga nanti elo ratingnya bisa kembali ke angka 2400-an. Semoga permainan dari Iren Haris Masukan dari tadi bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.